Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 181011145 dari kelas A mata kuliah Cyber Law yang diampu oleh Ibu Rosalia Dika Agustanti, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Cyber Law sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Cyber Law. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi beberapa submateri yang akan saya bahas mengenai Cyber Law. Yang pertama, yakni pengertian mengenai Cyber Law. Yang kedua, sejarah adanya cybercrime. Yang ketiga, ruang lingkup pada Cyber Law. Yang keempat, asas-asas yang terdapat pada Cyber Law. Yang kelima, jenis-jenis kejahatan cybercrime. Yang keenam, konvensi internasional yang membahas mengenai cybercrime. Dan yang ketujuh, upaya penanggulangan jika terjadi cybercrime. Pada kali ini saya akan membahas tentang Cyber Law. Pengertian Cyber Law sendiri adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Istilah hukum diartikan sebagai padanan dari kata cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi internet. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum TI atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum mayantara. Secara akademik, terminologi cyber law belum menjadi teknologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti the law of internet, law and the information superhighway, information technology law, dan law of information. Mengenai sejarah cybercrime, cybercrime telah bermula dari kegiatan hacking yang telah ada lebih dari 1 abad yang lalu. Pada tahun 1870-an, beberapa remaja telah merusak sistem telepon baru negara dengan merubah otoritas. Lalu pada awal tahun 1960-an, fasilitas universitas dengan kerangka utama komputer yang besar, seperti laboratorium kepintaran buatan MIT, menjadi tahap percobaan bagi para hacker. Pada awalnya, kata hacker berarti positif untuk seseorang yang menguasai komputer yang dapat membuat sebuah program melebihi apa yang dirancang untuk melakukan tugasnya. Lalu pada tahun 1980-an, khususnya negara-negara di Eropa dan Amerika Utara melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Lalu pada tahun 1990-an, beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana cyber seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer, dan menyebarkan virus. Pelaku tindak pidana cyber mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu negara yang akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang di beberapa tempat di negara lain. Dalam ruang lingkupnya, cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Kemudian asas-asas yang terdapat di dalam cyber law, pertama, yaitu subjective territoriality. Hal ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Kedua, objective territoriality, yakni menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum akibat dari sebuah perbuatan terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Ketiga, nationality, yakni menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Keempat, ada passive nationality, yakni menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Kelima, ada protective principle, yakni menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara
untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya yang umumnya digunakan jika korban adalah negara atau pemerintah. Kemudian yang keenam, universality. Asas ini memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Lalu kemudian asas ini diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional. Ketujuh, information security. Menyangkut masalah keautentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Kedelapan, online transaction, yang meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, hingga pengiriman barang melalui internet. Kesembilan, right in electronic information, yakni mengenai hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Kesepuluh, yakni regulation information content, yakni perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten yang dialihkan melalui internet. Dan yang terakhir, ke-11, regulation online contact, yakni tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor-impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Kemudian, jenis-jenis kejahatan yang terdapat di dalam cybercrime, yakni pertama, meretas atau hacking, itu terdapat di dalam pasal 30 Undang-Undang ITE. Kemudian, intersepsi ilegal terdapat pada pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ketiga, mengotori atau defacing terdapat pada pasal 32 Undang-Undang ITE. Kemudian ada pencurian elektronik terdapat pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE. Lalu ada interference terdapat pada pasal 33 Undang-Undang ITE. Lalu yang keenam, yakni memfasilitasi tindak pidana terlarang terdapat pada pasal 34 Undang-Undang ITE. Dan yang kemudian ada pencuri identitas terdapat pada pasal 35 Undang-Undang ITE. Selain kejahatan dalam cybercrime, terdapat juga jenis konten ilegal. Yang pertama itu ada pornografi, diatur pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu ada judi, diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga diatur di dalam KUHP. Ketiga ada fitnah, diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan juga diatur di dalam KUHP. Lalu ada pemerasan, diatur pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dan juga diatur di dalam KUHP. Selain itu, ada juga tipuan yang membahayakan konsumen, diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu ada ujaran kebencian, diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, juga diatur di dalam KUHP. Dan yang terakhir ada ancaman kekerasan terhadap orang lain, diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang ITE, juga diatur di dalam KUHP. Lalu ada konvensi internasional pada cybercrime, yakni di Budapest Convention on Cybercrime pada tahun 2001. Konvensi ini adalah konvensi pertama yang membahas mengenai kejahatan internet dan komputer. Pada konvensi tersebut, jenis kejahatan akan diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya terbatas pada 4 kelompok pelanggaran. Substansi pada konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal atau criminal policy yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional. Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan
dengan komputer atau jaringan komputer. Sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana peralatan komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat yang sangat pribadi, bahkan bisa dari kamar tidurnya, tapi menimbulkan kerugian pada seseorang atau institusi di tempat lain yang terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer. Bahkan seringkali bersifat lintas batas teritorial. Dengan demikian, kejahatan ini kemudian membawa sifat Lalu yang terakhir, ada upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi tindak cybercrime. Upaya penanggulangan cybercrime khususnya di Indonesia sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek kebijakan kriminalisasi atau formulasi tindak pidana, lalu aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan, termasuk aspek alat bukti atau pembuktian, dan aspek yurisdiksi. Selain itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai upaya penanggulangan cybercrime, yakni yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya upaya pencegahan kejahatan agar tidak mudah terjadi. Yang kelima, atau terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime antara lain melalui perjanjian ekstradisi atau mutual assistance treaties. Demikian pembahasan mengenai cyber law yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan atau kelebihan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.